SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani dan akhwati fillah, para jamaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Ilmi dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Saya masih akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu dan keutamaan ilmu, keutamaan orang yang menuntut ilmu dan kewajiban untuk menuntut ilmu. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidaklah suatu kaum mereka bertemu, mereka berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membacakan kitab Allah, ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu, dan mereka saling mempelajarinya. Bainahum, di antara mereka. Illa haffatuhumul malaikah, melainkan mereka diliputi oleh para malaikat. Wa nazalat alaihimus sakinata, as-sakinatu, dan turun kepada mereka dan turun pada mereka rasa tenang dalam diri mereka. Wa ghasyiyatuhum ar-rahmatu, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut mereka bagi yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-mala'ul a'la, yaitu para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahukan tentang majlis ilmu tersebut. Wa man batta'ahu bihi wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Dan barang siapa yang dia diperlambat untuk masuk surga oleh amal perbuatannya, maka tidak akan bisa dipercepat oleh nasab keturunannya. Hadis ini sangat agung, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu, itu ilmu syar'i, ilmu agama, yang dengannya seorang mengenal tauhid, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal syariat Allah dan syariat Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara keutamaan orang yang berkumpul di satu majlis atau di satu salah satu dari rumah-rumah Allah dalam rangka menuntut ilmu, membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan, para malaikat turun meliputi mereka. Haffathumul malaikah,
Mereka diliputi, dikelilingi oleh para malaikat. Ada bersama mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, maka turun pada mereka ketenangan, ketentraman jiwa ketika di majlis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan-keutamaan yang besar. Kemudian lebih dari itu, mereka disebutkan satu persatu oleh Allah Azza wa Jalla pada para malaikat yang ada di sisi Allah. Bahwa fulan bin fulan hadir di majlis ini, fulan bin fulan hadir di majlis ilmu ini, dan seterusnya. Allah menyebutkan mereka satu persatu, dan Allah tidak akan lupa dan keliru. Ya, siapa yang hadir, siapa yang tidak. Demikian banyaknya majlis ilmu di dunia ini, satu persatu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada para malaikat fil bala'il a'la, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, para malaikat al-muqarrabun yang mereka didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hal penting, bahwa seorang itu tidak dilihat dari nasab keturunannya, tetapi dilihat dari amal perbuatannya, iman dan amalnya. Itu yang bermanfaat baginya. Adapun nasab keturunan tidak ada manfaatnya, kecuali kalau memang orang-orang yang dari nasab yang mulia, mereka beriman, mereka bertakwa, mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka mereka mendapatkan kemuliaan. Adapun kalau tidak, ya tidak. Ya, kalau tidak, maka tidak akan mendapatkannya. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah ketika Allah mengatakan kepada beliau bahwa Allah mengangkatnya sebagai imam. Ya, Allah mengangkatnya sebagai imam, pemimpin. Nabi Ibrahim berdoa. Kata beliau, wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah aku dari anak keturunanku juga menjadi pemimpin-pemimpin yang memegang agama Allah ini. Ya, maka dijawab oleh Allah Ta'ala, la yanalu ahdi adh-dhalimin, bahwa perjanjianku ini tidak meliputi orang-orang yang zalim, siapapun dia, meskipun dia anak cucumu wahai Ibrahim. Kalau mereka menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, maka tidak mendapatkan keimamahan, kepemimpinan mereka. Maka tidak dilihat dari sisi keturunan, tetapi dilihat dari amal perbuatannya. Wa man batta'a bihi amaluh, barang siapa yang diperlambat oleh amalnya di akhirat kelak dari masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, lam yusri bihi nasabuh, maka nasab keturunannya tidak bisa mempercepatkan dia untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis di sini pentingnya, yaitu tulabul ilmi, yakni mereka mendakwahkan ilmunya, mengamalkan ilmunya, membekali diri dengan ilmu dan amal. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Al-Mundhiri rahimahullah taala, wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati, barang siapa yang menempuh suatu jalan, dalam menempuh jalan itu dia ingin mendapatkan ilmu, dia mencari ilmu, yaltamisu ilman ay yatlubu ilman, dia mencari ilmu, itu ilmu agama. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, kalau jalan di dunia ini ada rambu-rambunya, seorang tidak akan sampai kepada tujuannya kalau dia tidak mengikuti rambu-rambu jalan itu sampai ke tujuannya. Nah, apalagi surga. Ya, surga juga mempunyai rambu-rambu jalan. Ya, yaitu peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengikuti peraturan-peraturan Allah, ya, dengan ilmu, di atas ilmu, maka mereka akan sampai kepada tujuan mereka, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Azza wa Jalla. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u, dan sesungguhnya para malaikat
mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk bagi penuntut ilmu, ridhon bima yasna, karena ridho kepada perbuatan yang dilakukan oleh penuntut ilmu itu. Dia datang ke majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu, maka para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka, dan Allah menjadikan malaikat dengan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Ada yang 2 sayapnya, 3 sayapnya, 4 sayapnya, dan seterusnya. Nah, mereka meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang yang menuntut ilmu, karena ridho dan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu itu yang telah menghadiri majelis ilmu. Nah, disinilah pentingnya keikhlasan dalam menuntut ilmu. Ya wail, celaka orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Ta'ala. Orang yang menuntut ilmu karena dunia, orang yang menuntut ilmu untuk popularitas, orang yang menuntut ilmu untuk dihormati, orang yang menuntut ilmu untuk dikedepankan, untuk dicium tangannya, untuk dicium lututnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sini pentingnya keikhlasan dalam menuntut ilmu. Karena ketika disebutkan di sini ridhon bima yasna, para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka karena ridho kepada apa yang dilakukan oleh orang menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwa yang demikian itu hanya kepada orang-orang yang mukhlisin, yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu, bukan orang-orang yang mengajar dunia dalam menuntut ilmu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Dan sesungguhnya seorang alim rabbani, yang dimaksud dengan alim di sini alim rabbani, yang mana sifat-sifat orang-orang yang alim rabbani sebagaimana disebut oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ada pada surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini sifat orang-orang yang rabbani, ulama-ulama rabbani. Mereka beriman pada Allah, ya, kemudian mereka mengamalkan ilmunya, ya, mengamalkan amal soleh dan ilmu yang mereka miliki, kemudian mereka mendakwahkan ilmu itu tidak hanya untuk diri mereka, karena Nabi alaihissalam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Maka di antara sifat orang-orang yang rabbani, ulama-ulama rabbaniyun, adalah mereka menginginkan kebaikan untuk saudara mereka. Dari apa yang mereka dapati itu berupa ilmu dan amal yang baik, mereka ingin juga untuk ditebarkan kepada yang lainnya, kepada saudara-saudara mereka. Makanya tawassaw bil haq, mereka menyampaikan ilmu itu, kebenaran tersebut. Wa tawassaw bis sabri, dan mereka sabar di dalam yakni menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu, menyampaikan al-haq. Mereka dengan penuh kesabaran, karena pasti ada tantangan, ada cobaan, ada ujian. Lah itulah, ya, sehingga mereka juga bersabar di dalam yakni menebarkan ilmu atau menyampaikan kebenaran kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa innal alima, dan sesungguhnya seorang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Siapa saja yang ada di langit dan di bumi, yakni para malaikat dan yang lainnya, itu memohon ampun kepada Allah untuk orang alim itu, ya, untuk orang yang alim. Mereka meminta ampun pada Allah Ta'ala, yastaghfiru, ada memohon ampun pada Allah Ta'ala, lahu ay lil alim, untuk orang alim itu, man fis samawati wa man fil ardi, yaitu yang berada di langit dan yang berada di bumi ini. Hatta al-hitanu, bahkan sampai-sampai ikan-ikan paus. Al-hitan jamak hut. Al-hut yaitu ikan paus. Dalam bahasa sekarang namanya al-ambar. Al-ambaru, ain mim ra. Al-ambar. Ya, hatta al-hitan, sampai-sampai ikan-ikan yang di laut, ikan-ikan yang besar yang di laut, filma, juga memohon ampun kepada Allah Ta'ala untuk orang yang alim, karena mereka merasakan dampak dari keberadaan orang-orang alim itu. Orang-orang alim itu memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar.
sehingga terjadi kekurangan, berkurangnya kemungkaran-kemungkaran yang itu akan berdampak juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Makanya para hitan, ikan-ikan yang di laut juga mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang alim tersebut. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa fadlul alimi 'alal 'abid, dan keutamaan atau kelebihan orang alim atas orang yang banyak ibadah, kafadlil qamari ala sairil kawakibi, sama dengan kelebihan bulan ya atas semua bintang-bintang yang lainnya. Bulan, apalagi bulan purnama, jelas lebih terang benderang, lebih bercahaya daripada bintang. Bintang dapat cahaya karena ada rembulan. Karena ada bulan, maka dia mendapatkan cahaya dari bulan atau dari matahari. Ya, maka dari itu Nabi alaihissalam memberikan perumpamaan keutamaan ya, orang alim atas seorang yang hanya banyak ibadah, tapi dia mungkin kurang ilmunya, tapi rajin ibadahnya. Karena kadang-kadang orang yang beribadah tanpa ilmu, dia menyimpang dari ibadah yang sebenarnya, karena tidak punya ilmu atau kurang ilmunya. Tetapi kalau orang-orang yang punya ilmu, maka dia akan mengamalkan ibadah pada Allah Ta'ala sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah, orang yang alim lebih utama daripada orang yang beribadah. Ibaratnya sama dengan qamar, ya, bulan dengan bintang-bintang yang lainnya. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi. Ya, ini para ulama pewaris para nabi. Maka konsekuensi cobaan yang didapati oleh para ulama, para nabi, maka juga sangat mungkin akan didapati oleh para ulama, karena mereka pewaris para nabi. Kalau para nabi diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian-ujian yang berat, maka tidak mustahil ulama pun diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian-ujian. Ya, ketika mereka menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran, mereka ditantang, mereka dibenci, mereka dikata-katai, mereka dikucilkan, atau yang lainnya, mereka difitnah. Ya, ini tidaklah heran, karena Allah menguji para nabi. Ya, sama juga Allah akan menguji para ulama yang mewarisi para nabi. Karena yang diwarisi oleh para nabi yang diwarisi oleh para ulama dari para nabi adalah ilmu. Adalah ilmu dalam menyampaikan al-haq, dalam menyampaikan kebenaran. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi, mereka tidak memberikan warisan berupa dinar dan tidak pula dirham. Warisan para nabi bukan duit, bukan harta benda berupa materi, tidak. Tetapi warisan mereka innama warrathul ilma. Warisan mereka adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu, berarti dia telah mengambil warisan dari para nabi, yaitu ilmu yang benar. Ya, ilmu yang hak, ilmu yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang akan bernilai warisan para nabi, bukan ilmu-ilmu yang lain. Ya, ilmu laduni atau ilmu yang lainnya, atau ilmu-ilmu yang dibuat-buat oleh manusia, ibadah-ibadah yang mereka lakukan semaunya mereka. Itu bukan ilmu, itu adalah terkadang menjadi hawa nafsu yang diikuti oleh mereka. Nah, oleh karena itu, barang siapa ingin mendapatkan warisan para nabi, tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu. Ya, tuntutlah ilmu. Dan orang-orang menuntut ilmu bertingkat-tingkat. Ada orang yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala, dan ilmu yang banyak. Ya, tidak sama dengan yang lainnya. Makanya sifat-sifat para ulama-ulama kaum muslimin juga disebutkan dalam kitab-kitab mereka, ya berbeda-beda. Ya, karena kesungguhan mereka di dalam menuntut ilmu, dalam mencari
hadis-hadis Nabi SAW misalnya, atau ilmu yang lainnya dari ilmu-ilmu agama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, intinya bahwa hadis ini juga, hadis Abu Darda menjelaskan kepada kita sejumlah keutamaan ilmu jalan menuju surga. Para malaikat ridho dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, orang yang berilmu didoakan, ya, dimintai ampunan kepada Allah untuk orang alim itu oleh yang di langit dan di bumi, para malaikat dan yang lainnya, termasuk ikan-ikan di laut, memohon doa ampun pada Allah Ta'ala untuk orang yang alim itu. Kemudian orang alim itu ibarat sinar bulan di malam hari yang menerangi dunia ini. Itu ibaratnya. Ya, sedangkan orang yang hanya ibadah itu ibarat bintang. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu, karena dia menerangi dunia ini, menerangi alam ini dengan ilmunya. Dan ilmu selalu digambarkan sebagai cahaya oleh Quran ataupun oleh hadis-hadis Nabi SAW atau perkataan para ulama. Ilmu selalu digambarkan dengan cahaya yang menerangi, yaitu jalannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu adalah warisan para anbiya. Ilmu adalah para warisan anbiya. Banyak sedikitnya ilmu yang dimiliki oleh seorang tergantung dari kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Semakin banyak dia menuntut ilmu, maka dia akan semakin banyak mendapatkan warisan dari para nabi, khususnya dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Ta'ala sebagai Rasul yang terakhir dan telah meninggalkan ilmu, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang dibacakan tadi hadis yang hasan li ghairihi, hadis yang baik sanadnya, dan hadis ini juga dipakai sebagai dalil tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu atau keutamaan menuntut ilmu. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Safwan bin Assal al-Muradi radhiyallahu anhu qala, Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, beliau dari negeri namanya Al-Muradi radhiyallahu anhu, dari Murad. Kata beliau, kata Safwan bin Assal, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid, aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang berada di masjid. Muttaqiun ala burdin lahu ahmar, beliau sedang bersandar pada kain selimut beliau yang berwarna merah, dijadikan sebagai bantal, kemudian beliau bersandar dengan di atas kain tersebut. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada beliau, kata Safwan bin Assal, aku berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, talibul ilm, ahlan wa sahlan atau marhaban. Ini kalimat-kalimat tarhib, kalimat-kalimat dalam rangka menyambut, ya, menyambut orang yang datang, ya, tamu yang datang. Marhaban bi talibil ilmi, yakni marhaban, selamat datang bagi orang yang menuntut ilmu. Inna talibal ilmi tahufful malaikatu wa tudhilluhu bi ajnihatiha, sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu akan diliputi oleh para malaikat. Wa tudhilluhu bi ajnihatiha, dan orang yang menuntut ilmu itu dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat. Ya, sebagaimana hadis sebelumnya, karena ridho kepada orang yang menuntut ilmu. Dan ini juga menunjukkan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Tsumma yarkabu ba'duhum ba'dha, kemudian para malaikat itu yakni naik satu di atas yang lainnya, hatta yablughu as-sama dunya, sampai mereka mencapai ke langit yang terdekat dan bumi ini. Ya, min mahabbatihim lima yatlubu, karena cintanya mereka terhadap apa yang dituntut, yang dicari oleh orang yang menuntut ilmu. Jadi para malaikat datang, mereka bersusun-susun sampai ke langit yang di dunia ini, dalam menghormati orang yang menuntut ilmu itu. Ya, jadi ini juga menunjukkan keutamaan dari menuntut ilmu. Maka ikhwani rahimakumullah,
janganlah kita gampangkan dalam masalah menuntut ilmu. Makanya sengaja saya membacakan hadis-hadis ini supaya menggugah, ya, memberikan dorongan, sugesti, semangat, motivasi untuk betul-betul menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Semua kemuliaan ini yang disebutkan dalam hadis ini, dalam hadis-hadis yang kita baca, itu bagi mereka yang mukhlis dalam menuntut ilmu. Ya, ini catatan penting bagi yang mukhlis. Karena Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tersebut, bukan karena dunia, ya, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, waruya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim. Ya, menuntut ilmu adalah fariidah, kewajiban bagi setiap orang muslim. Tentu di sini termasuk muslimah. Namun penambahan lafaz muslimah itu dhaif, ya, penambahan muslim wa muslimatin. Ya, penambahan kata muslimah itu dhaif, ya. Tapi kalau misalnya muslim, iya. Dan otomatis muslimah masuk dalam kategori itu, ya. Tidak mesti disebutkan. Dan ini terbukti dalam sejarah perjalanan Rasulullah SAW. Bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya dari para istri Nabi SAW, para sahabiyat, mereka juga orang-orang berilmu. Aisyah Ummul Mukminin, siapa yang tidak mengenal dengan ilmu beliau, hadis-hadis yang beliau terima dari Rasulullah SAW. Nah, jadi menuntut ilmu adalah hal yang faridah. Faridah adalah hal yang wajib, ya, wajibah, ya, wajib bagi setiap muslim. Nah, tinggal seorang meluruskan niatnya, ya, dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jangan merasa puas dengan apa yang kita dapati, ya. Jangan Anda merasa puas dengan apa yang Anda pelajari. Harus punya waktu juga untuk mempelajari dan terus belajar, ya, terutama dalam hal berkaitan dengan menghafal. Justru seorang di saat dia menuntut ilmu, di saat usia muda, masih kuat hafalannya, maka perbanyaklah hafalan itu. Entah itu hadis-hadis Nabi SAW, ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, karena yang dihafal itu jauh lebih bermanfaat dan itu yang membekas bagi seseorang daripada apa yang dibacanya. Membaca iya, tapi menghafal mutun, menghafal hadis-hadis Nabi SAW, bait-bait yang disusun oleh para ulama dalam bidang ilmu tertentu, ini akan jauh lebih bermanfaat bagi tulabul ilm. Dan ini terutama pada permulaan menuntut ilmu. Ya, jadi Anda datang ke sini jangan sekedar saya ini ingin belajar bahasa Arab, ya. Sudah bisa belajar bahasa Arab, bisa jadi guide ngantar orang umroh, sudah cukup. Keliru, ya. Keliru besar. Kalau nuntut ilmu hanya untuk membimbing umrah, rugi, ya. Kalau saya katakan, maka niatkan, ya, seorang muslim yang mempunyai cita-cita yang tinggi, ya, itu seorang mukmin muslim. Maka dari itu jangan Anda merasa puas dengan yang Anda pelajari. Harus lebih dalam dari itu, ya, membaca, mengkaji, ya, menghafal, agar ilmu kita bertambah, mencatat fawaid. Kalau seorang talibul ilm, dia mulai duduk di bangku sekolah menuntut ilmu, dia mencatat fawaid. Kalau saja misalnya 4 tahun di Stay Ali bin Abi Thalib ini, insya Allah sudah akan banyak fawaid yang dia dapat. Apa itu fawaid? Fawaid itu adalah hal-hal yang ketika Anda baca, entah di satu kitab atau perkataan seorang alim yang Anda dengar, Anda ikat. Diikat dengan tali. Talinya apa? Ya tulisan itu. Ini fawaid. Para ulama begitu. Fawaid Al-Imam Ibnu Qayyim, fawaid Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan fawaid ya ulama-ulama yang lainnya. Setiap mendapat suatu hal yang mereka kemungkinan besar tidak akan kembali ke kitab itu misalnya, maka mereka catat. Dalam buku ini halaman sekian, faidahnya ini, ya, catat. Coba
Cobalah mulai ya menulis fawaid. Siapkan buku, satu buku. Kalau Anda pergi ke perpustakaan, bawa kitab itu. Kalau Anda dengar perkataan seorang ustadz yang bermanfaat, yang menyentuh, ya sulit Anda cari, catat ya. Sebagai faidah. 4 tahun 1 kitab, insya Allah ya. Kalau ditulis ya, ini pentingnya menulis fawaid, faidah-faidah yang kita dapati, yang kemungkinan sulit didapati di tempat-tempat yang lain. Ini fawaid. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qal, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 perkara, 7 hal, 7 amalan ya, yang mana 7 amalan ini akan terus mengalir pahalanya bagi seorang hamba ya, bagi seorang hamba sementara dia berada di kuburannya, sesudah kematiannya. Komputernya terus jalan ya. Anda kalau pergi ke Madinah, itu di satu gedung dekat Masjid Nabawi ada hotel kira-kira 30 lantai. Ditulis di situ, funduk ini hotel ini wakaf Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masih gagah berdiri ya. Wakaf dari Sayyidina Utsman, dari hartanya sampai hari ini. Beliau telah meninggal, mengalir pahalanya. Nah, ada 7 hal disebutkan di sini yang akan mengalir pahalanya bagi seorang hamba meskipun dia telah, di saat dia telah meninggal, di saat dia berbaring di kuburannya. Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk memberi manfaat pada manusia ya. Man 'allama ilman. Yang kedua, au karo nahron. Karo artinya hafaro, atau menggali sungai, membuat sungai pengairan untuk orang manfaatkannya ya. Au karo nahron. Karo ini hafaro ya. Hafaro ya, dia menggali, mengeluarkan tanahnya kemudian untuk aliran sungai. Aliran sungai yang sewajarnya, bukan buat sungai besar kayak sungai Nil ya, enggak ya. Jangan juga khoyal yang terlalu tinggi. Ini sungai artinya pengairan, walaupun sedikit bermanfaat ya bagi manusia. Ya, dia menggali, membuat sungai yang dimanfaatkan oleh manusia. Aw hafara bi'ran. Yang ketiga, atau dia menggali sumur. Ya, menggali sumur kemudian diwakafkan sumur itu. Dan arti biar dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ya, dan ini banyak orang berbuat demikian. Yang menggali sumur, kadang-kadang di masjid untuk orang berwudu, untuk orang mandi. Nah, selama sumur itu dipakai, maka orang jangan mendapat pahala. Ya, orang mendapat pahala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, au gharasa nakhlan, atau seorang menanam pohon korma. Pohon kormanya itu diwakafkan, diberikan pada kaum muslimin. Ya. Atau mungkin pohon yang lainnya. Ya, entah itu bisa pohon kelapa. Kalau di Indonesia tidak ada korma, ya, misalnya pohon kelapa, dia beli 100 batang pohon, ya, bibit, ditanam, diserahkan. Ini untuk orang-orang bermanfaatkan. Ya, ini contoh ya. Jadi yang keempat adalah ghorasa nakhlan. Dia menanam yaitu pohon korma. Ya. Kemudian au bana masjidan. Yang kelima, atau orang yang membangun masjid. Dan membangun masjid itu ya memang sebetulnya tentu lebih sempurna kalau seorang bangun masjid secara utuh dia bangun. Tapi tidak mesti demikian. Seorang dia menyumbangkan untuk di masjid walaupun sedikit, itu pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas di sini disebutkan au bana masjidan, atau orang yang membangun masjid. Yang kelima. Kemudian yang keenam, au warratha mushafan, atau dia memberikan warisan berupa Al-Quran, mushaf Al-Quran, diberikan di masjid, diberikan di rumah-rumah Quran, yang di situ ada anak-anak baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, diberikan.
Dia beli, kemudian diwakafkan untuk mereka. Maka ketika mereka membaca, dia mendapat pahalanya. Awarratha mushafan. Kemudian yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Atau dia meninggalkan anak. Ya, ini anak yang mana anak ini mendoakan memohon ampun pada Allah Ta'ala untuk orang tuanya setelah dia mati. Ini warisan yang sangat berharga, ya, bagi seorang hamba. Ketika dia meninggalkan anak yang soleh, waladin solehin yad'u lahu, anak yang soleh mendoakan orang tuanya, yang memohon ampun pada Allah untuk orang tuanya. Ya, maka mari kita berniat, ya, ketika menuntut ilmu, semoga kita menjadi anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tua kita. Dan orang setelah mendoakan orang tuanya, memperhatikan taat pada orang tuanya dalam kebaikan, hidupnya akan berkah, ya. Hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang durhaka pada orang tuanya, ya, ini akan mendapatkan, ya, ini cobaan di dunia ini. Akan sulit hidupnya. Orang yang durhaka pada orang tuanya. Nah, orang tua lebih membutuhkan kita di saat dia telah meninggal. Apa yang dibutuhkannya? Doa. Ya. Doa. Maka dari itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau, ya, di dalam hal ketika ditanya tentang seorang anak yang mengumrohkan orang tuanya, kata beliau, ya, ini amal yang baik, amal kebaikan. Tetapi kata beliau, doa lebih utama daripada mengumrohkan orang tua. Kenapa demikian? Kata beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih yang terbaik, ya. Nabi SAW kalau menyebutkan suatu itu memilih yang terbaik. Idza mata ibnu Adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Shadaqah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu. Kata doa, ya. Ini pilihan dari Rasulullah SAW dan beliau memilih yang terbaik, ya. Maka dari ikhwani fillah rahimakumullah, kadang-kadang ada orang, tidak apa-apa, boleh-boleh saja niat, kalau saya punya duit insya Allah aku mau umrohkan orang tuaku, ibuku, ayahku yang telah meninggal. Boleh-boleh saja. Tapi ada yang lebih murah dari itu, ya. Ada yang lebih murah dari itu. Tidak ada capeknya, tidak ada payahnya. Ketika kita berdoa, sertakan orang tua kita. Ketika kita sujud, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan yang lainnya, ya, mereka dapat tiap hari mengalir. Kalau tunggu umroh, ya tunggu 5 tahun kalau ada duit. Kalau belum, ya, berarti tidak bisa berbuat. Maka apa yang bisa kita lakukanlah. Terutama doa. Doakan orang tua kita siang dan malam. Wallahi hidup kalian berkah. Ya, seorang selalu mendoakan orang tuanya, berbakti pada orang tuanya, hidupnya akan bahagia di dunia ini. Diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, jangan gampangkan masalah doa, ya. Doa untuk kedua orang tua. Awaladin au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Seorang yang meninggalkan anak yang mana anaknya mendoakan atau memohon ampun pada Allah taala untuk orang tuanya sudah dia meninggal. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini mal'unah, terlaknat. Mal'unun ma fiha. Apa yang di dunia ini juga terlaknat. Illa zikrullah wa ma wala, kecuali berzikir pada Allah taala dan amal-amal soleh yang sejalan dengan zikir itu. Ya, ini yang barokah. Kemudian wa aliman wa muta'alliman, dan yang tidak terlaknat, ya, adalah aliman wa muta'alliman. Seorang alim, yaitu orang yang mengajarkan kebaikan, dan al-muta'alliman, seorang yang menuntut ilmu, yang belajar din karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak terlaknat, ya. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha
illa dzikrallahi wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Nah, ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu, keutamaan orang berilmu, dan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya, maka paling tidak kita ini kalau tidak jadi alim, ya jadi orang yang menuntut ilmu, yang belajar. Ya, dan belajar seumur hidup. Belajar itu seumur hidup. Jangan pernah seorang merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Ya, terus belajar. Ya, sampai akhir hidupnya. Sampai akhir kehidupan seorang. Selama dia bisa menuntut ilmu, maka belajarlah ilmu atau ajarkan ilmu itu kepada manusia, pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masih tentang keutamaan ilmu ini. Ini bab ini penting untuk diketahui setiap talibul ilm. Ya, supaya betul-betul memberikan semangat dan semakin ikhlas pada Allah Ta'ala dalam menuntut ilmu. Ya, dan ilmu harus dengan berpayah-payah. Ya, tidak ada ilmu yang dengan angan-angan. Ya, saya pernah katakan waktu itu perkataan ya dalam makalah Al-Arabiyah. Ya, orang Arab mengatakan apa? Lau kana al-ilmu yudraku bil muna ma baqiya ala wajhil ardi jahilu. Seandainya ilmu itu hanya dengan hayalan dan angan-angan, maka tidak akan ada orang jahil di muka bumi ini. Ya. Ilmu dan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu dengan belajar. Setiap kesungguhan yang kalian lakukan dalam menuntut ilmu pasti ada balasannya selama ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang harus kita tanamkan. Ya, kita belajar bukan untuk popularitas, bukan untuk menjadi ustadz besar. Ya, nanti terkenal ya di negeriku, di kotaku, di kecamatanku, tidak. Semua itu tidak ada gunanya, ya. Tetapi yang terpenting adalah kita mengangkat kejahilan dari diri kita dan mengajarkan pada orang lain mengangkat kejahilan dari mereka. Ya, menyebarkan agama Allah dengan hikmah, dengan baik, dan mengajarkan ilmu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu menjadi amal jari yang bermanfaat bagi seorang hamba yang mengajarkan ilmunya kepada para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.